Di ibadah Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang sangat spesial sekali buat kita. Judulnya adalah Allah di pihak kita. Siapa percaya Allah di pihak saudara? Siapa percaya Allah tidak netral? Allah memihak saudara. Itu yang dialami dan itu yang dipercaya oleh Daud. Ketika dia ada menghadapi masalah, ketika dia ada di tengah bahaya, dia percaya Allah enggak netral. Dia percaya Allah enggak lepas tangan. Dia percayanya Allah memihak dia. Hari ini saya ingin ajak saudara dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, situasi apapun, peperangan apapun yang kau hadapi dalam kehidupanmu, miliki iman ini, Allah di pihakku. Allah memihak padaku. Karena kalau Allah di pihak kita, Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita baca Mazmur 56 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 12. Ini perkataan dari Daud ketika dia ada di tengah bahaya. Daud ngomong begini, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin. Boleh enggak semuanya katakan aku yakin? Katakan dari hati ya, katakan aku yakin. Apa keyakinan Daud? Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Miliki keyakinan yang sama itu. Aku yakin Allah memihak kepadaku. Aku yakin Allah enggak netral. Aku yakin Allah enggak diam aja. Aku yakin Allah enggak lepas tangan. Aku yakin Allah memihak kepadaku. Allah memihak saudara. Allah memihak saudara. Amin. Jadi dalam Paskah ini, dalam momen Jumat Agung ini, miliki iman itu di hatimu. Aku yakin Allah memihak kepadaku. Ayat 11, kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Anda harus tahu bahwa ketika Daud ngomong seperti ini, Daud tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak orang berkata aku tidak takut, banyak orang bisa berkata aku percaya, Allah di pihakku kalau keadaan kita sedang baik. Pertanyaannya bagaimana kalau Anda sedang terdesak, bagaimana kalau kita sedang terjepit, bagaimana kalau kita dalam keadaan yang sudah pasti kita kalah. Masihkah engkau bisa berkata, kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Dan aku yakin Allah memihak kepadaku. Saya mau kasih konteks sedikit background yang dialami Daud ketika dia ngomong perkataan ini. Waktu itu dia baru saja ketangkep oleh orang Filistin. Di Gat. Itu musuhnya. Tadinya Daud melarikan diri dari Saul. Dia dikejar-kejar Saul tapi selalu lolos. Hampir ketangkap tapi selalu lolos. Tapi lama-kelamaan dia mulai berpikir, kalau caranya kayak gini, lama-kelamaan akhirnya aku bakal ketangkap juga. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menyeberang dan kemudian melarikan diri di Gat, di wilayahnya orang Filistin. Tapi ternyata malah di sana dia ketangkap. Lepas dari mulut Saul, tapi sekarang dimakan oleh orang Filistin. Ini kayak pepatah ya, kayak peribahasa, lepas dari mulut singa, terus jatuh ke mulut buaya. Lebih parah saat sekarang keadaannya. Kalau pada masa sebelumnya dia hampir ketangkep, tapi selalu lolos. Sekarang situasi Daud, dia benar-benar ketangkap. Gak ada jalan keluar, dia sudah ketangkap. Sampai demi untuk meloloskan diri, dia pura-pura jadi orang gila. Anda masih ingat gak kisahnya itu? Dia pura-pura bertingkah seperti kayak orang gak waras.
Terus kemudian sampai ludahnya keluar semua kayak orang gila. Saudaraku, dan di dalam keadaan seperti itu, dia menulis ini Mazmur 56 yang tadi kita baca. Kalau Anda baca di ayat-ayat pertama, ayat-ayat awal dari Mazmur 56 itu, Anda akan menemukan bahwa sesungguhnya Daud pada awalnya takut. Siapa enggak takut? Nyawanya. Siapa enggak takut? Dia sedang terancam seperti itu. Saya enggak tahu keadaan kita masing-masing. Mungkin yang sedang terancam adalah pernikahan saudara. Mungkin yang Anda takutkan apa yang terjadi dalam hidup anak-anak saudara. Mungkin yang Anda takutkan adalah tentang kesehatan saudara, pergumulan dengan tubuh saudara. Mungkin yang Anda takutkan adalah masa tua saudara. Masing-masing dari orang punya ketakutan sendiri-sendiri. Tapi Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara sementara kita merayakan Jumat Agung ini. Apapun itu ketakutan yang ada di hati kita. Kita ini manusia ya, gak lepas dari yang namanya ketakutan. Tapi saat engkau takut, ambil keputusan untuk percaya. Percayalah Allah memihak kepadaku. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak lepas tangan. Allah di pihakku. Dan jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Allah di pihak saudara. Allah di pihak saudara. Karena itu dia rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia berikan tubuhnya dan darahnya bagi saudara dan saya. Karena dia di pihak kita. Dia di pihak kita. Dia gak cuma ngomong, dia gak cuma janji. Dia backing beneran omongannya dengan tindakannya. Dia kerahkan segalanya. Sampai tubuhnya, sampai darahnya, sampai nyawa pun jadi taruhannya. Dia berikan semuanya, dia korbankan semuanya. Kenapa? Karena dia di pihak kita. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ngerti bahwa Yesus ada di pihak kita, bahwa Allah ada di pihak kita, apa yang akan kita alami? Saya mau bagikan sama saudara 4 anugerah yang tersedia. Yang bisa kita alami jika Allah di pihak kita. Anda percaya Allah di pihak saudara? Oke, yang pertama, kalau Allah di pihak kita, tadi di Roma 8 ayat 31, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Ayo kita baca Keluaran 14 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Ini adalah kisah bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan Mesir. Mereka pikir mereka sudah merdeka, tapi ternyata tentara Mesir mengejar mereka lagi. Dan hampir mencelakakan mereka. Saya bacakan buat saudara, ayat 23 kita mulai. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Coba Anda renungkan kisah ini. Mereka pikir, orang Israel pikir Mesir sudah di belakang mereka. Itu sudahlah masa lalu mereka. Mereka pikir akan ada babak baru dalam hidup mereka. Tapi ternyata yang jadi masa lalu mereka sekarang nyusul mereka. Momok yang selama ratusan tahun menindas orang Israel. Orang Israel pikir kita sudah menang. Itu sudah kita kalahkan. Tapi sekarang tiba-tiba bisa nongol lagi. Dan yang muncul full military power. Kekuatan militer penuh. Kadang-kadang saudaraku dalam hidup kita. Kita juga mengalami situasi-situasi yang seperti ini. Tantangan yang pernah kita hadapi di masa lalu, kita pikir sudah selesai. Tiba-tiba nongol lagi. Masalah, kecanduan, trauma yang dulu pernah kita hadapi. Tapi kok hari-hari ini muncul lagi. Godaan-godaan kehidupan yang lama, yang dulu sudah berhasil kita kalahkan. Tapi hari-hari ini kenapa?
seolah-olah bangkit kembali. Bisa jadi juga ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit yang kita pikir kita sudah kalahkan. Lawan atau masalah, urusan hukum yang tadinya kita pikir sudah selesai. Tiba-tiba nongol lagi. Itu yang dihadapi oleh orang Israel. Kali ini peperangan yang menentukan karena Mesir tidak terima. Dan Mesir sekarang siap untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Dikejar itu orang Israel. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Kita baca ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan, di dalam tiang api dan awan itu, memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Tuhan gak terlihat, tapi dia bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Di antara pasukan Mesir, Tuhan bisa menimbulkan kekacauan. Saya mau ngomong sama saudara, our God is so real. Tuhan yang kita sembah, walaupun tidak kita lihat dengan mata jasmani, dia sangat nyata. Dan saya yakin dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan dia sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Kok bisa ini? Tiba-tiba ini salah, itu salah, semuanya salah. Itu yang dihadapi oleh pasukan Mesir. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Anda coba renungkan, settingnya sama persis. Di laut yang sama, ada dua bangsa, satu Mesir, satu Israel. Tapi yang satu seolah-olah dibuka jalannya dan semuanya dilancarkan. Sehingga menyeberang laut itu di tengah daratan yang kering. Selamat sampai ke ujung. Tapi yang satu lagi seolah-olah dibuat sulit. Rodanya miring, jalannya sangat berat. Sampai akhirnya hancur segalanya. Dan binasa semuanya. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau Allah di pihak kita, akan ada perbedaan yang terjadi. Mulai hari ini, apa yang sebelumnya engkau belum lihat, Tuhan akan manifestasikan itu dalam hidup saudara. Pembelaan yang ajaib, yang membuat musuh jadi kacau, yang membuat pintu-pintu buat saudara jadi terbuka, yang membuat Anda bisa lolos dan selamat, yang membuat Anda bisa mengalami kemenangan. Biarlah pembelaan itu dimanifestasikan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Karena Allah di pihak mereka, gak ada yang bisa melawan. Karena seolah-olah kayak ada tangan yang ajaib yang membela mereka. Saya berdoa tangan yang sama itu ada dalam hidup saudara. Membela keluarga saudara, bertindak dan bekerja secara nyata di dalam karir saudara, di dalam pekerjaan saudara. Saat engkau menghadapi tantangan demi tantangan, saat ada orang-orang yang bermaksud jahat atas hidup saudara, tapi engkau bisa melihat ada pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Amin. Nah, kisah berikutnya adalah peperangan selanjutnya. Karena peperangan bangsa Israel bukan cuma di Mesir. Tapi peperangan mereka adalah supaya mereka bisa dapat dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi kita semua tahu di tanah perjanjian itu mereka harus menghadapi musuh yang lebih besar lagi. Para raksasa yang mengerikan. Yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka pikir orang Mesir sudah besar, sudah kuat, lawan yang tangguh. Akhirnya lolos. Tapi ternyata babak berikutnya tantangannya lebih besar lagi. Bukankah itu yang sering kita alami dalam hidup kita? Kita pikir masalah kita sekarang sudah besar. Tapi saya mau ngomong sama saudara, seandainya lolos pun akan ada next level enemies. Next level challenges. Akan ada tantangan-tantangan berikutnya yang lebih besar.
Dan mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi tantangan yang lebih besar. Dulu saudara berpikir masalah itu, akhirnya selesai. Tapi baru bernafas sebentar, baru lega sesaat, sekarang Anda diperhadapkan sama masalah yang berlipat kali ganda. Lebih besar daripada saudara. Tapi jangan pernah lupa, saat menghadapi masalah yang lebih besar, situasi yang lebih kompleks, kesalahpahaman dalam keluarga yang lebih rumit, urusan hukum yang lebih jelimet, atau apapun itu, jangan pernah lupa satu kebenaran ini, Allah di pihak kita. Tanamkan ini dalam hati saudara, Allah di pihak kita. Allah di pihak saya. Mari kita lihat apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel dan yang dirasakan oleh musuh-musuh mereka. Keluaran 15 ayat 13 sampai 15. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 14, Anda perhatikan. Ini musuh-musuhnya sekarang. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil. Kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Nggak salah ini. Padahal kita sering membaca kisah tentang orang Israel ketika melihat penduduk yang ada di Kanaan. Itu besar-besar, raksasa. Dan orang Israel begitu ketakutan. Orang Israel berkata, kita kecil seperti belalang. Sedangkan mereka besar seperti raksasa. Kita pasti ditelan oleh mereka. Jadi dengan kata lain, orang Israel gemetaran. Cuma di saat yang sama yang tidak mereka sadari. Sementara mereka gemetaran ketakutan. Ternyata lawan-lawan mereka lebih takut lagi. Satu paradoks saudaraku ya. Ternyata seringkali lawan kita lebih sadar kalau Allah di pihak kita daripada yang kita sadari sendiri. Jangan-jangan kita seperti orang Israel yang Allah beserta kita. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh menyadari. Malah pihak lawan, malah pihak musuh, malah iblis yang lebih menyadari itu. Berapa banyak dari kita ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sepenuhnya yakin. Karena itu kita dicekam dengan ketakutan. Kita jadi stres, kita jadi tegang, kita jadi panik. Mungkin ada di antara saudara pada saat ini yang sedang dalam keadaan yang terbayang-bayangnya yang enggak terus. Mimpinya yang jelek-jelek terus. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang mencekam terus di dalam hati saudara. Padahal iblis tahu kita nggak sendiri. Padahal iblis saja bisa melihat bahwa Allah di pihak kita. Oh, seandainya saja bangsa Israel sadar Allah di pihak mereka. Musuhnya gemetaran, mereka nggak akan gemetaran. Dengan gagah mereka akan melangkah menghadapi lawan-lawan itu. Dengan iman mereka akan berjalan maju dan mereka akan merebut kemenangan. Seandainya mereka percaya. Hari ini saya mau berdoa sementara kita sementara kita memperingati Jumat Agung ini. Biarlah mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa sadar dalam perjuangan hidup kita. Kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Bapa Surgawi. Kita tidak pernah sendiri. Selalu ada penyertaannya dalam hidup kita. Selalu ada tangannya yang siap bekerja dalam hidup kita. Dan selalu Tuhan mau bela hidup kita. Karena itu kita tidak takut. Amin. Sadari itu saudaraku. Sadari itu. Saya berdoa. Segara selubung yang menutup mata rohani kita yang membuat kita apa iya sih? Apa iya sih? Allah di pihakku. Berapa banyak orang Kristen salah mengambil kesimpulan.
Kadang-kadang kita berpikir kalau Allah di pihak kita nggak ada masalah apa-apa, semuanya lancar. Tapi coba saudara lihat tadi, sekalipun Allah di pihak mereka, tapi orang Mesir tetap mengejar mereka. Sekalipun mujizat terjadi, laut itu terbelah, mereka bisa menyeberang, tetapi tentara Mesir ikut nyeberang sama mereka, ngejar mereka. Jadi di saat yang sama, bangsa Israel melihat ada pembelaan Tuhan, tetapi di saat yang sama musuhnya tetap gigih. Itu namanya kita belajar untuk percaya. Mungkin saat ini engkau juga ngalami itu di dalam kehidupanmu. Engkau tahu Tuhan gak meninggalkan engkau. Engkau tahu ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Tetapi di saat yang sama masalah kok masih gigih. Sakit penyakitnya masih gak goyang. Saya mau ngomong sama saudara, belajar percaya. Ketika engkau percaya Allah di pihakmu, engkau akan melihat dia tidak akan tinggal diam di momen yang tepat. Dengan cara yang ajaib, Tuhan akan mengirimkan bantuannya. Dia akan mengirimkan pembelaannya. Dia akan bertindak di luar yang engkau pikirkan dan harapan. Dan akan ada kemenangan terjadi. Karena kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Gak akan terduga itu caranya. Seperti bangsa Israel. Tiba-tiba musuhnya rodanya dibuat miring. Jalannya dibuat lambat. Ada saja yang terjadi. Tapi Tuhan itu punya 1001 jalan. Untuk meluputkan dan menyelamatkan saudara. Ada seseorang di tempat ini karena Anda hadir di ibadah ini dan Anda tangkap firman Tuhan ini. Pekerjaanmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Bisnismu tidak akan kolaps. Tangan Tuhan akan bekerja selamat. Ada seseorang di tempat ini di dalam pergumulan kesehatan saudara. Anda pikir bisa enggak ya? Selamat enggak ya? Tapi saya mau ngomong sama saudara. Hari ini kuasa Tuhan dilepaskan, dimanifestasikan. Kuasa kesembuhannya dinyatakan dalam hidup saudara. Sakit penyakit itu dilenyapkan. Engkau sembuh, engkau sehat. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang kedua, anugerah yang akan kita terima kalau Allah di pihak kita adalah Allah siap untuk kerahkan segalanya. Dia mau give it all. Berikan semuanya kepada kita. Semuanya artinya semuanya. Mari kita baca ayatnya Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini Allah Bapa ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yang paling berharga, yang paling berarti. Coba saudara renungkan itu. The best of the bestnya Tuhan mau kasih sama kita. Mari lanjutkan pembacaan itu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wow. Jadi dengan kata lain ayat ini memberitahu kita kalau Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, buat saudara dan saya, gimana mungkin Anda minta dan Dia nggak kasih yang lainnya? Everything. Everything. When you dare to ask, He will give it to you. Semuanya asal engkau berani percaya. Dare to believe. Dare to ask big. Berani untuk minta yang besar kepada Tuhan. Engkau akan melihat. Tuhan ngomong, Yesus saja kuberikan. Semuanya kuberikan kepadamu.
Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang sangat sayang, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Saya pernah cerita sama saudara latar belakang dari Pastor Adeboye. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bukan sederhana ya, minus, super minus. Sangat miskin. Tinggal di area yang sangat miskin. Semua tetangganya orang miskin. Dan sama tetangga-tetangganya yang miskin, dia dianggap orang miskin. Kalau Anda dianggap miskin sama konglomerat, mungkin saudara masih kaya. Oke? Tapi kalau Anda dianggap miskin sama orang yang sangat miskin, betapa miskinnya saudara. Itu keadaan Pastor Adeboye. Bahkan dia baru punya sepatu pertama, itu pun pakai maksa-maksa, waktu umur 17 tahun. Seumur hidupnya nggak pakai alas kaki. Sampai 17 tahun, itu dia punya sepatu. Bisa dapat sepatu. Saya yakin kalau seandainya diadakan kontes kemiskinan, kita semua pasti kalah. Artinya dibandingkan sama dia, kita ini privilege. Kita ini punya advantage. Kita ini keadaannya jauh lebih baik. Statnya jauh lebih oke. Suatu hari dalam kondisinya yang semuanya serba terbatas itu, dia punya kerinduan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya rumah. Belum pernah mereka punya rumah. Selalu pindah dari satu rumah ke rumah lain, kontrak dan lain sebagainya, seadanya. Dan dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku kepengen punya rumah. Tiba-tiba dalam hatinya, dalam spiritnya, ada Tuhan yang menjawab doa itu dengan perkataan, my son, anakku, kamu minta rumah, tapi aku mau kasih kota buat kamu. Tuhan ngomong, kamu minta rumah, tapi aku mau kasih kota buat kamu. Berapa banyak dari kita, dalam keadaan kita minta rumah, bahkan kalau firman Tuhan ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang di hati kita masih ragu. Apa ya? Apa Tuhan mau dan bisa kasih aku rumah? Kadang-kadang sebagian dari kita ketika diperhadapkan dalam situasi dalam hidup kita yang serba terbatas, kita mau mimpi punya rumah aja nggak berani. Ada yang mungkin membatasi dirinya dan berkata, ya asal rumah satu lantai aja masih oke lah. Nggak mimpi yang mulu-mulu 2 lantai atau kayak gimana. Sebagian orang percaya sama Tuhan kalau segini aja. Percaya kalau masih masuk akal. Percaya kalau keadaan memungkinkan. Percaya kalau nggak ada krisis ekonomi yang terjadi. Jadi percayanya kalau feeling kita, perhitungan kita masih masuk. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata, kalau anakku saja kuberikan, bagaimana mungkin aku tidak memberikan segalanya. Bahkan firman Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu. Saya nggak tahu apa itu yang Anda minta pada hari ini, tapi saya mau ngomong sama saudara. Hari ini kuasa Tuhan siap untuk bekerja. Dan kuasanya itu unlimited, tidak terbatas. Kalau Anda berani percaya, berani meminta, Anda akan melihat Allah yang sama, yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia pastikan yang engkau minta mujizat terjadi. Amin. Amin. Balik sama Pastor Adeboye tadi saudaraku. Dia gak punya apa-apa waktu itu.
Yang dia punya cuma satu. Hati yang berani percaya sama Tuhan. Dan percayanya all out. Percaya bukan karena perhitungan ini dan itu. Percayanya all out sepenuhnya. Dia percaya, amin. Makanya sepanjang khotbah ini ketika firman Tuhan disampaikan, doa saya yang muncul dalam hati saudara, amin. Yang teriak kencang di hatimu, amin. Karena itu yang Tuhan lihat. Dia percaya itu. Singkat cerita, saya nggak punya waktu panjang lebar untuk ngasih detailnya. Sekarang sudah puluhan tahun dari sejak Tuhan berjanji dan ngomong kamu minta rumah, aku akan kasih kota. Hari ini janji itu sudah tergenapi. Tuhan kasih sama dia bukan cuma rumah. Tuhan kasih dia kota di bekas kota yang dekat bekas ibu kota negaranya. Kayak Jakarta ini akan segera menjadi bekas ibu kota. Ya, tapi di Jakarta ada area kayak Tangerang yang dekat sama Jakarta, daerah Serpong sana banyak perumahan yang keren. Nah, itu kotanya dia itu kayak gitu gambarannya, jaraknya seperti kayak gitu, tapi luasnya 50.000 hektar. 50.000 hektar itu untuk saudara tahu, itu seluas keseluruhan kota Jakarta. Itu kota yang dia kasih sama dia. Saya mau ngomong begini sama saudara. Allah yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segalanya. Segalanya. Everything. Everything. Kesembuhan Tuhan kasih sama saudara. Amin. Mujizat Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jodoh buat yang jomblo loh ya. Tuhan kasih. Amin. Anak mujizat Tuhan kasih. Doa saya solusi untuk masalah yang sedang kau hadapi. Tuhan kasih. He will give it all. Dia akan berikan segalanya. Kalau kita berani percaya. Lebih meriah buat Tuhan kita yang sanggup mengerjakan segalanya dan memberikan segalanya. Kalau saudara berani percaya, alamilah secara pribadi di dalam kehidupanmu. Karena itu percaya. Jangan minta terlalu kecil. Jangan mimpi terlalu sedikit. Karena Tuhan Allah yang besar. Dan Tuhan sudah menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Yang saya tahu, anak raja harus berani minta permintaan sesuai dengan size anak raja. Dare to dream big. Dare to ask big. Dare to pray big. Selama ini jangan-jangan Tuhan gak mau jawab doa kita karena merasa, ya kok cuma gitu. Saudara harus tahu orang itu punya kelas yang beda-beda. Ya, orang kalau sudah di kelas tertentu, misalnya presiden, anaknya minta, mimpi, cita-cita jadi sopir becak. Loh, ketawa langsung kan? Apalagi kalau kita yang jadi presidennya. Padahal semua pekerjaan adalah mulia juga. Tapi ada levelnya yang beda. Saudara harus tahu, orang kalau sudah di level atas akan excited dengan skala yang lebih besar, skala yang kecil ya. Dan firman ini sudah mengatakan, Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Kalau hari ini kita sudah menerima perjamuan kudus, kalau hari ini saudara dan saya menerima tubuh dan darahnya, Anda harus berkata sama diri saudara sendiri, kalau tubuhnya saja diberikan, kalau darahnya saja diberikan, aku percaya kesembuhan juga dia berikan, aku percaya kemenangan juga dia berikan, aku percaya masa depan kilang gemilang juga dia berikan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, kalau Allah di pihak kita, saat didakwa, Allah akan membela kita.
Kita baca dulu Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ternyata di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, kita punya pembela. Jangan pernah lupa itu. Jadi ketika saudara doa sama Tuhan, ingat baik-baik, Anda punya koneksi di situ. Anda yang tahu hukum yang terjadi di lapangan, punya koneksi dan tidak, itu urusannya lain. Urusan yang sama Anda jalan polosan, jawabannya no, tapi kalau ada pendukung yang kuat di situ, no bisa jadi yes. Dan di surga, di tahta Allah Bapa, dicatat dalam ayat itu, Yesus jadi pembela kita. Pembelamu gak sembarangan, pembelamu bukan pribadi yang without power, without resources. Segala kuasa di atas, di bumi dan di bawah sudah dikaruniakan kepadanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia heavy loaded. Dan dia menjadi pembela kita. Kalau Anda sadar dengan sungguh-sungguh Anda punya pembela, mulai hari ini gagah saudara. Kita nggak menjalani hidup ini dengan minder-minder, kayak takut-takut, tapi mantap. Kita menatap masa depan kita, mantap. Karena kita tahu kita punya pembela. Dan pembela kita kuat. Dan Anda harus tahu di mata Allah, karena dia sudah mengangkat kita jadi anaknya, maka buat Tuhan tuh ini sudah kayak kepunyaannya. Kita itu kayak miliknya. Anakku, kepunyaanku. Kalau Tuhan sudah punya sense of belonging yang seperti itu, rasa kepemilikan yang seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, hidupmu aman loh. Karena buat Tuhan yang nyentuh dia, yang nyentuh engkau, tuh nyentuh dia. Oke, sama seperti kalau kita sama anak-anak kita. Kalau saudara sangat sayang sama anak saudara, terus ada orang yang mau ganggu anak saudara, Anda suka enggak? Pasti enggak suka. Kalau ada yang sampai macam-macam sama anak saudara, pasti dengan segala power yang Anda punya, Anda akan coba bela. Tuhan juga sama. Tuhan juga sama. Tuhan akan bela saudara. Lihat ini bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita baca Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Kadang-kadang dalam hidup kita ngalami ini. Ada pihak-pihak yang menjarah, ngerusuin, menjegal, mengganggu, menyabotase, menjahati. Dan itu real, kita nggak usah naif. Jangan berpikir semua orang akan bermaksud baik sama Anda. Sadarilah akan ada orang-orang yang sangat tega mencaplok saudara, menjahati, menjegal saudara, ngerampas apa yang harusnya jadi milik saudara, diserobot jabatan posisi yang harusnya Anda dapat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Sebab, kalimat terakhir kita baca yuk, bersama-sama. Dari hati ya, dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita coba trial ya. Coba jamah biji mata sampingmu. Plok langsung itu.
Kalau ada orang yang macam-macam mau pegang biji mata saudara, tanganmu diam apa tidak? Silahkan. Orang mau jamah, tangan kita langsung gimana? Bak, blok, bak. Kungfunya keluar saudaraku. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tuhan yang mengatakan siapa yang menjamah engkau. Menjamah biji matanya. Mulai hari ini sadari itu. Yang macam-macam sama saudara. Macam-macam sama Tuhan. Yang mengganggu saudara, mengganggu sama Tuhan. Artinya tangannya tidak akan tinggal diam. Tangannya akan bertindak. Tangannya akan bekerja. Dan engkau akan melihat pembelaannya yang ajaib di dalam kehidupanmu. Tapi sadari, Allah di pihak saudara. Jadi semuanya itu by faith. Anda terima keselamatan aja harus by faith. Karena available keselamatan itu, tapi percaya dibandingkan hatinya tidak percaya, hasilnya akan berbeda. Sama halnya dengan pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan tersedia buat kita, tetapi kita sadari dan kita tidak sadari, maka hasil yang kita alami akan berbeda. Tapi kalau mulai hari ini engkau menyadari, aku biji matanya. Siapa nyentuh aku nyentuh Tuhan. Siapa jahatin aku jahatin Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti bela. Maka Anda akan benar-benar menikmati pembelaan Tuhan yang nyata. Tangannya tuh gak akan tinggal diam kalau ada yang macam-macam. Sama biji matanya pasti tangannya bertindak. Saya melihat ini dalam hidup Pak Obaja, Bapak rohani kita. Sejak kecil saya jadi anak pendeta, saya mengamati papa saya. Dan kadang jadi pendeta itu punya tantangan tersendiri. Ya, jadi pendeta itu ibarat kayak ikan di akuarium. Yang akan dilihat dan dinilai dari semua sisi. Akan dikomentarin, akan dievaluasi, dinilai dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang gak gampang, gak mudah. Ya, jadi pendeta kalau diberkati ya salah. Kalau nggak diberkati, salah juga. Pendeta kalau nggak punya uang, dia aja nggak punya duit. Masa doain kita? Mana bisa dia doain kita? Kita nggak mungkin diberkati. Tapi pendeta kalau punya duit, ini pasti nyolong persepuluhan jemaatnya. Pokok semuanya ini salah dan itu salah, pokok ada saja. Dan saya sangat familiar dengan hal-hal yang seperti itu sejak kecil. Yang namanya gosip, yang namanya fitnah itu bukan cuma urusan keuangan. Banyak sekali berbagai macam hal. Serangan-serangan, tuduhan-tuduhan yang tidak adil, omongan-omongan yang tidak benar. Itu familiar sekali saya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Saya tuh ngamatin satu persatu semuanya itu. Puluhan tahun sudah jalan. Dan saya bisa bersaksi sama saudara. Pembelaan Tuhan itu nyata loh. Pak Obaja itu bukan tipe orang yang wah kayak gimana. Dia kalau diserang diem. Tapi satu hal yang dia percaya. Tuhan yang bela. Dia gak balas. Tapi hatinya yakin. Aku biji mata Tuhan. Aku biji mata Allah. Yang menyentuh biji matanya. Yang menyentuh aku berarti menyentuh biji matanya. Dan saya bisa ngomong begini sama saudara. Sekitar 2 tahun yang lalu. Saya ketemu sama orang yang. Jadi ini ngomongnya bukan dari pihak saya ya. Karena saya sebagai anak. Kan ya itu anak. Tapi ini orang lain. Yang ngomong sama saya sendiri. Ngomongnya tuh lihat ya. Satu demi satu orang-orang yang ngata-ngatain, orang-orang yang nyerang, nuduh yang tidak-tidak. Satu demi satu. Kalau orang Jawa ngomong kualat. What is kualat?
kena batunya. Semua omongan-omongan itu berbalik, ngenain satu persatu dan mereka semua menanggung konsekuensi yang mengerikan. Padahal Paulus baca diam. Kadang-kadang diam itu lebih powerful daripada balas. Kadang-kadang banyak dari kita terbiasa untuk balas ngomongan yang lebih kencang. Tapi ada momen tertentu, silent is the best. Oke, diam dan mengizinkan Tuhan yang bertindak. Itu yang terbaik. Dan karena Tuhan kita nggak mati ya. Jadi kalau kita diam terus nggak ada apa-apa. Anda percaya Tuhan mau hidup? Kalau engkau benar percaya Tuhan mau hidup dan engkau percaya engkau biji matanya. Dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu. Mulai hari ini akan ada pembelaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saudara. Orang yang menyentuh saudara itu menyentuh biji matanya. Setiap serangan-serangan yang ditujukan sama saudara akan dipatahkan, akan digagalkan, bahkan berbalik kepada orang-orang yang mengirimnya. Dan Anda akan melihat ada pembelaan Tuhan sempurna. Amin. Jadi saat didakwa, saat diserang, Allah membela kita. Yang terakhir, yang keempat, jika Allah di pihak kita, bukannya dia menghukum kita, malah dia membenarkan kita. Bukannya dia menyalah-nyalahkan kita, tetapi sebaliknya dia membenarkan kita. Bahkan sekalipun kita salah, tapi dia mau mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian mengaruniakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib buat kita, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Artinya dosa-dosamu diampuni. Terus bukan cuma netral, tapi kebenaran Kristus ditransferkan, diimpartasikan dan diberikan kepada kita. Makanya dibenarkan. Jadi bukan cuma kayak hutang itu terus dilunasin, sudah. Bukan cuma itu. Tapi Anda diberikan modal yang besar. Sebegitunya Allah sama kita. Sama seperti kisah anak bungsu yang terhilang. Secara manusia, Anda yang familiar kisah itu, walaupun dia sudah keterlaluannya, dosanya luar biasa sekali sama bapaknya, sama keluarganya. Secara manusia, anak itu sudah tidak layak lagi untuk diterima. Gak usah kakaknya, anak sulung yang protes berat. Bahkan dirinya sendiri, waktu datang balik sama bapaknya minta ampun. Ngomongnya gini, Bapak aku tahu. Aku sudah berdosa besar. Dan tidak layak disebut anak Bapak. Tapi izinkan aku jadi hamba saja. Yang penting aku masih bisa hidup. Jadi dia pun sudah sadar. Dia sadar bahwa dia tidak layak. Bukan cuma orang lain ngomong kamu tidak layak. Bukan cuma suara iblis yang mengintimidasi kamu keterlaluan, kamu tidak layak. Bukan cuma tetangga-tetangganya yang merumpi dan ngomong itu anak yang tidak layak. Tetapi dianya sendiri juga menghukum dirinya sendiri dan berkata, aku tidak layak. Mungkin itu yang kau alami dalam hidupmu. Engkau sadar dosamu terlalu besar. Engkau sadar kesalahanmu keterlaluan. Engkau sadar keluargamu jadi seperti sekarang dalam keadaan yang menyedihkan karena kesalahanmu. Dan secara manusia harusnya engkau yang dihukum. Harusnya engkau menanggung akibat itu. Dan engkau berkata, aku tidak layak. Tapi dengarkan baik-baik, ketika anak bungsu itu balik dan minta ampun sama bapaknya. Alkitab mencatat, bapaknya berlari mendapatkan dia. Merangkul anaknya itu. Dan berkata, anakku yang hilang, sekarang kutemukan kembali. Anakku yang mati sekarang hidup kembali. Dia ampuni anaknya. Dia suruh pegawai-pegawainya bawa pakaian yang terbaik, cincin yang terbaik, kasut yang terbaik. Dia benarkan kembali anaknya. Tidak peduli omongan semua orang di luar sana.
buat bapaknya masalah selesai. Urusan selesai. Masa lalu yang gelap sudah tutup buku. Babak baru sekarang dimulai. Akan ada orang-orang di tempat ini. Masa lalumu begitu gelap, kalau diurusin sudah percuma semuanya. Tapi hari ini karena engkau mau datang kepada Tuhan, maka pengampunan akan diberikan. Masa lalu yang gelap itu tutup buku. Case is closed. Dan Tuhan ngomong, babak baru dimulai. Bukan dari nol, tapi babak barunya disertai anugerah, disertai kasih karunia, disertai berkat-berkatnya yang melimpah di dalam kehidupan saudara. Kita katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah Bapa yang sangat mengasihi. Amin. Segitu kasihnya sehingga engkau tidak layak, tapi engkau dilayakkan. Itu yang namanya anugerah. Engkau enggak layak, tapi dia layakkan. Engkau harusnya tidak terkualifikasi, tapi dia tetap terima apa adanya. Jadi dia bukan sekedar tidak menghukum, tetapi dia membenarkan. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ini ayat yang terakhir ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Ini situasi ketika Rasul Paulus dalam keadaan yang terdesak, ada di tengah pengadilan dan akan dihukum. Dia ngomong begini, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Coba Anda renungkan. Seorang Rasul Paulus ternyata diizinkan mengalami juga momen ditinggalin semua orang. Gak ada yang membela. Apakah itu engkau sekarang? Engkau pikir kalau engkau nolong orang nanti dia akan balas nolong kamu. Ternyata kamu mengalami masalah dan dia pura-pura gak tahu. Dia lari dan menjauhi saudara. Anda pikir kalau saudara ada di tengah kesulitan, keluargamu pasti akan membacking saudara. Ternyata keluargamu juga terbatas. Ada hal tertentu yang mereka tidak bisa. Entah karena situasinya gimana atau keadaan seperti apa. Intinya mungkin saat ini Anda merasa seperti Paulus yang gak ada yang membantu. Gak ada yang membela. Engkau harus berjuang seorang diri. Tapi untuk itu semuanya Rasul Paulus gak benci mereka. Bahkan Rasul Paulus berdoa kiranya Tuhan mengampuni mereka. Oh biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Bukan kebencian, bukan dendam, bukan kepahitan. Tapi kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta di dalam hati saudara. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Coba saudara katakan dari hati. Dengan keyakinan, dengan iman. Tuhan mendampingi aku. Katakan saudaraku, aku tidak sendiri. Katakan dari hati, Tuhan mendampingi aku. Dan menguatkan aku. Anda percaya? Itu yang di hatinya Paulus. Dia sendiri, tapi dia ngomong Tuhan mendampingi aku. Dia dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya. Tapi dia ngomong Tuhan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian. Apa kesaksiannya? Aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku lepas dari mulut singa.
Dan aku yakin Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ada enggak di tempat ini saudara yang dalam hidupmu ada mulut-mulut singa yang sedang ternganga mau mencaplok saudara? Mungkin ada istri-istri di tempat ini yang seolah-olah yang mau dicaplok itu pernikahanmu, suamimu. Mungkin ada pengusaha di tempat ini yang mau dicaplok bisnismu. Mungkin aset saudara, warisan saudara. Ada profesional mungkin yang mau dicaplok itu adalah karirmu, promosimu. Mungkin ada juga di tempat ini yang merasa yang tidak dicaplok itu adalah damai sejahtera, ketentraman jiwamu. Saya nggak tahu setiap orang beda-beda keadaannya. Tapi saya berdoa yang dialami Rasul Paulus ini, Anda alami juga dalam hidup saudara. Kesaksiannya jadi kesaksianmu. Aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Oh, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Setiap dari kita ada momen yang ngalami seperti Rasul Paulus. Saya juga ada momen yang ngalami ngadepin masalah itu ada yang kita tahu ya kekuatan kita seberapa, masalah kita seberapa, oh kita bisa nih gitu. Tapi ada momen-momen ketika kita nekel masalah itu, wah kalau kayak gini, kita ngitung aja sudah tahu. Secara manusia pasti kalah habis nih. Karena yang dihadapi jauh lebih kuat. Tapi saat Anda dalam situasi seperti itu, katakan dari hatimu, aku yakin Allah memihak kepadaku. Sebab jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Aku pasti lepas dari mulut singa. Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kelepasan datang dalam hidup saudara. Anda percaya? Mari nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang dari. Kita bangkit berdiri. Mari semuanya bangkit berdiri. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar. Sebab Kau guru majuku. Kita angkat dua tangan kita. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar. Amin. Sekali lagi, mari dengan iman katakan pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar. Sebab Kau burung majuku, kota benteng keselamatanku. Sebab jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Dia akan perlakukan kita jadi biji matanya. Amin. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena itu saya mau pastikan semua orang di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, kita jadi anak-anak Allah. Amin. Caranya gimana? Alkitab yang mengajarkan jikalau kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Itu sebabnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita terima pengampunan dosa, terus kemudian kita terima jaminan keselamatan, pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena surga itu rumah Bapa surgawi. Dan rumahnya itu buat anak-anaknya aja.
Karena itu pastikan saudara jadi anak-anak Allah. Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Aku mau jadi milik Kristus. Aku mau jadi milik Kristus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidup. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah jadi anak-anaknya. Dan saya ingin ajak saudara sebagai anak. Sadari. Kita punya pembela yang kuat di kerajaan surga. Karena itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari punya keyakinan Allah memihak kepadaku. Peperangan apapun, pertempuran apapun yang engkau hadapi. Pertempuran dalam kesehatan, pertempuran dalam urusan bisnis, pertempuran secara finansial, pertempuran dalam emosional saudara. Saya nggak tahu, kita semua punya urusan beda-beda. Tapi mari kita berseru, Tuhan tolong aku, bela aku. Anda yang mau berseru sama Tuhan dan engkau yang percaya Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau bertindak di dalam perkaramu. Mari semuanya kita angkat kedua tangan kita, angkat hati kita dan angkat doa kita. Katakan Tuhan Yesus, lebih keras katakan Tuhan Yesus. Saudara doa dengan keyakinan bahwa Allah memihak Anda, Allah mau membela saudara, Allah mau bertindak dan turut campur dalam hidupmu. Allah gak lepas tangan, Allah gak membiarkan kita sendiri, Allah mau bela kita. Bela kami ya Tuhan, bela anak-anakmu ya Tuhan. Di hadapan Tuhan, bawa masalahmu di hadapan Tuhan. Bela aku ya Tuhan, bela perkaraku ini ya Tuhan. Bertindaklah, bekerjalah, berkaryalah. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan pembelaanmu, bantuan dari surga. Yang maha tinggi, nyatakan atas umatmu ya Tuhan, atas kami semua ya Tuhan, nyatakan ya Yesus, bela kami ya Tuhan. Yang terakhir saudaraku, saya ingin kita bersama-sama berseru sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Mungkin selama ini kita doanya takut-takut. Doanya minder-minder. Doanya kita gak berani. Oh, saya ajak saudara, ayo kali ini kita sadar bahwa dia tuh di pihak kita. Dia tuh all out sama kita. Dia tuh ketika ngomong, mau kasih sama kita, nyawanya pun dia kasih sama kita. Tubuhnya, darahnya pun dia kasih sama kita. Bagaimana mungkin dia tidak kasih yang lain? Bagaimana mungkin dia tidak kasih segalanya dalam hidup kita? The question, pertanyaannya, do you dare to believe? Engkau berani percaya? Seberapa engkau berani percaya?
Do you dare to believe the impossible? Apakah engkau berani percaya kalau engkau berdoa hal-hal yang besar, yang kayaknya muluk-muluk, Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk jawab doa saudara? Apakah engkau percaya? Mari angkat dua tangan saudara dan berseru sama Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidupku. Doa saudara, doa. Doa satu hal yang besar yang engkau minta untuk Tuhan kerjakan. Doa satu hal yang kayaknya muluk-muluk, satu hal yang menurut ukuranmu impossible. Doa, doa, minta sama Tuhan dan alami Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong. Kalau orang lain dijawab doanya, doamu juga dijawab oleh Tuhan. Kalau orang lain diangkat oleh Tuhan, engkau juga diangkat oleh Tuhan. Angkat suara dan berdoa, 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 berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari katakan, Kau sumber harapanku. Kau sumber